الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم فيا أيها الذين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya memberikan kepada kita yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sihat wal afiat. Dengan kudrat dan iradahnya Allah kita senantiasa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini menjadikan suatu wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita juga limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia juga limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umat yang menantikan syafaat di yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin rahimakumullah. Awal mula kurban ialah dimulai dari Nabiullah Adam alaihi salam, yang mana Nabiullah Adam alaihi salam memerintahkan kedua putranya yang bernama Qabil dan Habil untuk berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Qabil mengkurbankan buah-buahan dan juga Habil adiknya yaitu mengkurbankan hewan-hewan. Dipopulerkan di zaman sekarang yaitu di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyembelih putranya yang bernama Nabiullah Ismail alaihi salam. Kenapa sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam? Diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya hadirin rahimakumullah, suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam qarraba al-fasyatin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengkurbankan 1000 domba atau 1000 kambing. Dan juga waktu itu Nabiullah Ibrahim mengkurbankan wathalasa mi'ati baqaratin, yaitu 300 sapi atau lembu di zaman dulu. Dan juga di waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengkurbankan wami'ata badanatin, yaitu 100 onta fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian fata'ajjaban nas, maka manusia di sekeliling itu takjub dan kagum atas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bukan hanya saja manusia yang kagum-kagum, wal malaikatu min zalika, malaikat-malaikat Allah yang ada di langit pun menjadi kagum atas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, kullu ma taqarriba bihi laisa bi syai'in indi. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kullu ma taqarriba, apa yang aku kurbankan, wahai orang-orang, wahai manusia, laisa bi syai'in indi, itu bukan kepunyaanku, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Nabi Allah Ibrahim begitu memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Kemudian kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wallahi law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Inilah sabab-musabab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Wallahi, demi Allah, law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Jikalau aku diberikan seorang putra oleh Allah, la azbahannahu, yakin dan pasti akan aku sembelih dan aku kurbankan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sabab-musabab Nabi Allah Ibrahim diperintahkan karena nazarnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seiring waktu berlalu, Nabi Allah Ibrahim lupa akan perkataannya. Kemudian di Baitul Muqaddas, di tanah yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'ala rabbahul walada fa'ajabahu Allah taala da'ahu. Maka di Baitul Muqaddas, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah aku seorang putra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan putra. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diberikanlah putra yang bernama Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Allah Ismail alaihissalam waktu disembelih berumur 7 tahun. Ada kaum ulama yang mengatakan salasa asyarata sanatan. Nabi Allah Ismail berumur 13 tahun ketika disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diberikanlah putra oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bermimpi di malam hari. Di mimpinya di malam pertama, Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan seseorang yang mengatakan, ya Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, aufi binazrika falamma asbaha akhoza tarbi. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditanya oleh seseorang, ya Ibrahim, aufi binazrika. Ibrahim, tolong kamu subadarin apa itu namanya nazar kamu. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bangun. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim yatafakkaru. Nabi Allah Ibrahim berpikir, apakah ini impian dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini impian dari syaitan? Maka disebut dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah ialah hari di mana berpikirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apakah ini impian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini impian datangnya dari setan, laknatullah? Maka di malam kedua Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi. Mimpinya sama, wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kedua, arrafa annahu minallahi taala. Ternyata Nabi Allah Ibrahim mengetahui bahwa impian tersebut benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Waliza sumia dzalikal yaumu min Arafah, maka disebut hari tersebut adalah hari Arafah. Kita kemarin berpuasa di hari Jumat ialah tarwiyah. Tarwiyah adalah hari di mana berpikirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apakah impian ini dari Allah? Apakah impian ini dari setan laknatullah? Di malam keduanya, di hari yang keduanya ialah Arafah. Artinya Arafah ialah mengetahuinya Nabiullah Ibrahim bahwa benar impian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ketiga ialah malam nahar, ialah malam yang dimana besoknya Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Nabiullah Ismail alaihi salam. Ketika sudah mengetahui bahwa itu impian dari Allah, maka Nabiullah Ibrahim pulang menemui Siti Hajar. Siti Hajar ialah ibunda dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Ya Hajar, albisa waladika Ismail ahsana siyabau. Wahai Siti Hajar, gantilah pakaian Ismail dengan pakaian yang paling bagus berwarna putih. Fa inni zahibun bihi ila diyabi. Sesungguhnya kami akan bertamu, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Siti Hajar mengganti pakaian Nabiullah Ismail alaihissalam, memakaikan minyak wangi yang sangat wangi. Kemudian Nabiullah Siti Hajar yaitu menyisir rambutnya Nabiullah Ismail alaihi salam. Fahamala Ibrahim bimina, kemudian Nabiullah Ibrahim mengambil pisau dan kambang kemudian pergi ke Mina. Ternyata Nabiullah Ismail alaihi salam disembelih oleh Nabiullah Ibrahim ialah tempatnya di Mina. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian datanglah iblis untuk menggoda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, apakah kamu tidak kasihan? Apakah kamu tidak sayang dengan putramu Ismail alaihissalam yang begitu tampan rupanya, kemudian tegap badannya yang sangat luar biasa? Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis tidak bisa menggoda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian iblis menggoda istrinya Siti Hajar. Ya Siti Hajar, apakah kamu tidak mengetahui bahwa Ibrahim akan menyembelih putramu? La takzib, jangan kau bohong iblis, kata Siti Hajar. Tidak. Kenapa Ibrahim akan menyembelih putraku Nabiullah Ismail alaihissalam? Karena perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Demi Allah, kalau perintah Tuhannya, aku pun mau dikorbankan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis gagal menggoda Siti Hajar. Yang terakhir, iblis menggoda Ismail alaihissalam. Ya Ismail, apakah kamu tidak takut yang nantinya kamu akan disembelih? Iblis, demi Allah, lau anna azbahannahu bi ta'atillahi, ketika Allah memerintahkan kepada ayahku, aku akan sami'na wa ata'na, akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis ditipu oleh batu yang ada di Mina, kemudian terkena mata iblis. Maka mata iblis sebelah kiri picek karena ditipu oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Makanya ketika kita ibadah haji, ada yang namanya jumroh, ialah malam jumroh, ialah menimpuknya batu kepada tempat yang dulunya ditimpuk oleh Nabiullah Ismail alaihissalam kepada iblis laknatullah. Maka malam jumroh termasuk wajibat haji yang nantinya kalau kita ibadah haji ada yang namanya malam jumroh. Itu dari kisah Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian dibawalah Nabiullah Ismail alaihissalam ke Mina. Kemudian disembelih. Ternyata ketika disembelih oleh Nabiullah Ibrahim
tidak mampu menyembelih lehernya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pisaunya yang begitu tajam menjadi tumpul. Karena apa? Karena pisau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pisau, jangan sampai engkau melukai Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ternyata yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan Nabi Allah Ismail, ternyata gibasnya, yaitu putranya Nabi Adam alaihissalam, ialah gibasnya punya Habil, putra dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memuji kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Allah Ismail menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah takbiran yang diawali oleh dua orang manusia, yaitu seorang ayah dan putra, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kita doakan yang nantinya orang yang berkurban, tanduknya akan datang di hari kiamat, bulu-bulunya akan datang di hari kiamat, kuku-kukunya akan datang di hari kiamat, akan menjadi saksi bahwa ia benar telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan kurban orang-orang yang berkurban di hari ini diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa ditebarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum berkurban mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki.